lagi dengan saya Rifat Tambolon, masih di acara program Fakulty Day Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020. Nah, hari ini sudah hadir bersama dengan saya di studio salah satu ibu kepala program studi yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sudah hadir bersama kita Ibu Karina selaku Kepala Program Studi Ilmu Teknologi Pangan. Oke. Nah, langsung saja kita bersama-sama kita sambut Ibu cantik yang sudah ada di sebelah saya. Halo Ibu, selamat datang di studio kami. Selamat pagi Ibu Rifa. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit terkait program studi di teknologi pangan. Mungkin bisa Ibu perkenalkan sendiri Ibu, nama lengkapnya, kemudian mungkin background pendidikannya sedikit aja Ibu, supaya teman-teman di rumah, terutama mahasiswa baru yang mendaftar atau yang sudah menjadi keluarga di program studi teknologi pangan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Karina Leurisa. Saya ini menempuh pendidikan di S1 di IPB, Institut Pertanian Bogor, di jurusan, waktu itu masih namanya jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Udah cukup lama berlalu. Kemudian S2-nya saya ambil di Food Technology, itu di Wageningen University di Belanda. Saat ini memang masih melanjutkan, sedang berproses untuk menyusun disertasi. Makasih. Ya, itu tadi teman-teman perkenalan singkat Ibu Kepala Program Studi Teknologi Pangan. Nah, pasti teman-teman semua, terutama mahasiswa baru yang sudah mendaftar di program studi ilmu teknologi pangan, ingin sekali mendengar informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Karina di hari ini. Nah, langsung saja Bu, pertanyaan pertama nih Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi terbentuknya program studi teknologi pangan ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah singkatnya, latar belakang sejarah singkat terkait dengan program studi teknologi pangan. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Rifa. Jadi ceritanya kalau program studi teknologi pangan ini di UKSW sendiri baru, istilahnya masih cukup baru ya. Itu kami dapat izin pendirian program studi di tahun 2013. Lalu kan persiapan, jadi kita baru kemudian menerima mahasiswa baru, menerima perkuliahan itu baru terjadi di 2014. Kalau dibilang sejarahnya apa, jadi dengan pertimbangan bahwa industri pangan itu dari tahun ke tahun pasti selalu bertumbuh. Orang semua pasti perlu makan, jadi biasanya pastilah kalau industri pangan tuh kata orang industri yang nggak ada habisnya gitu. Jadi karena industri pangan bertumbuh dari tahun ke tahun di Indonesia maupun juga di dunia, pastinya kebutuhan akan sarjana teknologi pangan juga cukup tinggi. Jadi memang masih ada demand untuk itu. Karena itu kita pun berproses untuk pendirian program studi untuk teknologi pangan yang kami diizinkan oleh Dikti. Oke, itu tadi sejarah singkatnya. Jadi bagaimana kita sebagai akademik ya Bu ya, memberikan respon terhadap perkembangan terutama di bagian industri yang ada di masyarakat. Mungkin seperti itu ya Bu ya, singkatnya ya Bu ya. Kemudian Ibu, ada nggak? Pasti ada dong visi dan misi dari program studi teknologi pangan. Mungkin dimulai dari program visi dari program studi teknologi pangan. Ya, makasih Bu Rifa untuk pertanyaannya. Visi itu kan artinya apa ya, pandangan ke depan gitu, mau jadi apa. Nah, kalau untuk program studi teknologi pangan, visinya itu ingin menjadi program studi yang unggul di Indonesia, terutama di bidang pangan fungsional, terutama pangan fungsional, pangan lokal Indonesia. Ini artinya kalau pangan fungsional itu adalah jenis-jenis makanan yang punya sifat sebagai bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kan kalau mungkin ada orang dengar misalnya junk food gitu ya, ini kita jangan yang itu gitu, makan makanan yang punya sifat kesehatan, jadi bisa mencegah penyakit dan sebagainya. Nah, kita punya visi, kita bisa ahli di bidang itu, di bidang pangan fungsional. Oke, itu tadi baru visinya nih teman-teman. Nah, kemudian misinya nih Bu, misinya. Jadi misi dari turunan dari visinya tadi apa Bu? Kalau untuk misi, salah satu ada 3 ya yang kita
cantumkan. Untuk misi itu kita ingin menyelenggarakan proses pendidikan yang bisa mendorong mahasiswa menjadi pribadi yang matang, memiliki sikap kepemimpinan dan pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap perkembangan teknologi pangan. Yang kedua, kita juga mau melakukan penelitian-penelitian di bidang teknologi pangan yang mendasar dan strategik yang bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pangan, khususnya pangan lokal Indonesia. Yang ketiga, kita juga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada rumusan masalah yang ada di masyarakat yang kemudian kita lakukan untuk memberikan solusi-solusi yang bisa bermanfaat berdasarkan ilmu yang kita miliki. Oke, baik. Tadi sudah ada 3 visi, 1 visi dan 3 misi di teknologi pangan. Nah, mungkin kenapa sampai ada teknologi pangan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan juga salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Karina, bahwa kita ingin pangan itu bisa mensupport kesehatan masyarakat di Indonesia, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, kalau gitu Bu, kalau untuk penciri khas sendiri atau mungkin keunggulan yang menjadi apa ya penciri lah, menjadi pembeda antara fakultas program studi teknologi pangan di UKSW atau di FKIK dengan program studi yang ada di tempat lain itu apa? Terima kasih. Kalau untuk pencirinya, kalau program studi teknologi pangan itu seperti program studi yang ada di program studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kita punya yang namanya fokus riset. Nah, fokus riset itu berarti riset atau penelitian yang berpusat pada satu tema. Tema kami di teknologi pangan itu adalah di bidang inovasi pangan. Inovasi pangan terutama makanan-makanan lokal dan diharapkan punya manfaat kesehatan. Wow, keren ya teman-teman. Nah, itu tadi nilai plusnya adalah teman-teman akan belajar menginovasikan, membuat sesuatu yang baru ya Bu ya, berdasarkan mungkin tadi penelitian ataupun berdasarkan riset yang sudah teman-teman lakukan nanti di masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu apa, kemudian keunggulan dari masyarakat apa, kemudian diinovasikan, seperti itu ya Bu ya. Oke, nah pasti teman-teman yang menyaksikan di hari ini juga bukan hanya teman-teman yang mahasiswa baru di program studi teknologi pangan saja Bu, bisa jadi ada adiknya atau mungkin keluarganya yang juga menyaksikan. Nah, mungkin ada yang nantinya bisa tertarik untuk masuk di program studi teknologi pangan. Jadi mungkin bisa diberitahukan oleh Ibu Karina apa aja sih syarat untuk masuk di program studi teknologi pangan, Bu? Oke. Kalau untuk syaratnya, biasanya kami terima itu siswa-siswa dari SMA yang jurusannya IPA atau SMK juga gitu, yang jurusannya IPA. Artinya yang enggak buta warna, biasanya begitu juga kan ya. Karena kalau ada reaksi-reaksi kimia, kalau warnanya dia nggak bisa lihat, minta maaf gitu, tapi memang nggak bisa gitu. Oke, berarti khusus untuk mahasiswa dengan jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, teman-teman mungkin adik-adik yang masih kelas 2 SMA yang mungkin nanti baru mau penjurusan, tertarik ke teknologi pangan, bisa langsung mendaftar dari sekarang ya untuk masuk di program studi masuk di jurusan IPA gitu ya Bu ya, supaya kedepannya bisa ikut mendaftar. Nah, pasti teman-teman juga penasaran nih Bu, apa sih yang akan nantinya mereka pelajari saat mereka masuk di perkuliahan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit secara singkat apa saja pelajaran yang akan mereka dapatkan, mungkin seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya jelaskan sedikit apa yang dipelajari di program studi teknologi pangan. Ya, yang kita pelajari itu segala sesuatu mengenai teknologi pangan. Nah, teknologi pangan itu adalah ilmu terapan. Jadi terapan dari ilmu-ilmu kimia, fisika, matematika, biologi. Jadi teknologi juga misalnya kayak informatika. Jadi semua jadi satu tapi diterapkan. Jadi nggak mendasar. Jadi ilmunya ini ilmu aplikasi. Jadi otomatis mau nggak mau harus dulu belajar yang namanya ilmu-ilmu dasar. Harus ada pelajaran misalnya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada matematika, fisika, biologi, ada sedikit kalkulus, hitung-hitungan seperti itu. Kemudian akhirnya masuk ke mata kuliah inti. Mata kuliah inti teknologi pangan itu ya kimianya kimia pangan. Ada mata kuliah kimia fisik, jadi kimia, fisika, pangan. Lalu kalau mau nggak mau harus belajar juga keteknikan, tapi keteknikan khusus teknik pangan. Jadi hal-hal
tertentu, proses-proses misalnya pemanasan, pendinginan dan sebagainya, berapa lama harus didinginkan, berapa lama harus dipanaskan, itu ada hitung-hitungannya tersendiri. Mau nggak mau harus belajar yang namanya prinsip teknik pangan. Lalu kan nggak mau makanannya beracun atau apa, nanti tiba-tiba sakit perut gitu. Ada pelajarannya lagi namanya mikrobiologi pangan. Lalu kemudian setelah itu istilahnya mata kuliah inti ya. Kemudian lanjut itu namanya mata kuliah yang arasnya mengkombinasikan tadi ilmu yang tadi. Saya udah belajar mikrobiologi, saya sudah belajar fisika pangan, saya udah belajar kimia pangan. Itu namanya ada mata kuliah aras lanjut. Itu misalnya teknologi pengolahan pangan lanjut gitu. Jadi udah mulai lagi lebih agak sedikit complicated gitu. Dan spesifik ya Bu ya. Iya, jadi dia kan tadi udah dibilang ilmu aplikasi ya. Jadi pertama kamu dasarnya dulu, kemudian agak sedikit khusus di tingkat-tingkat aras atas 3-4 itu sudah mulai udah nggak tersendiri tapi aplikasi belajar semua untuk misalnya product development atau pengembangan produk tadi yang inovasi pangan, semua harus masuk di situ supaya nanti jadi sarjana teknologi pangan kalaupun mau wirausaha atau apa bisa meningkatkan nilai tambah dari program produk-produk segar, jadi lebih awet misalnya seperti itu, tapi juga kualitasnya baik, keamanannya juga baik. Jadi jangan sampai kemudian ya misalnya bikin orang keracunan, itu nggak boleh sama sekali kalau orang sarjana teknologi pangan seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi lebih spesifik, kemudian lebih berjiwa. Nanti itu pertanyaan selanjutnya Bu. Nah, nanti saya tanyakan lagi hal berkaitan dengan wirausaha. Tadi sudah ada pertanyaan khusus untuk itu. Kemudian Bu, kalau tadi itu kan apa yang mereka pelajari, kemudian ada nggak Bu kegiatan lain yang mereka lakukan di selama masa studi mereka, mungkin selain belajar di kelas tadi yang udah Ibu Karina sampaikan, ada nggak pelajaran lain atau mungkin kegiatan lain seperti kalau zaman SMA ekstrakurikuler? Nah kalau di saat mereka berkuliah ada nggak Bu kegiatan lainnya? Oke, kalau dari program studi sendiri kan kita punya kewajiban yang menjalankan tridharma perguruan tinggi, jadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kalau mahasiswa sendiri, ya mahasiswa pasti melakukan penelitian nanti di aras atas ya, biasanya mesti buat skripsi. Kalau pengabdian masyarakat biasanya mahasiswa kami libatkan, jadi kalau dosen punya proyek pengabdian masyarakat, misalnya kita mau bikin keterangan tentang keamanan pangan atau apa, mahasiswa biasanya bisa ikut. Kalau pengajaran ya mahasiswa berkuliah. Terus di FKIK ini mahasiswa juga bisa mengembangkan diri ya, misalnya lewat PPMF atau HMP, ada himpunan mahasiswa di program studi. Mereka biasa juga punya kegiatan-kegiatan lain, entah itu diskusi ilmiah atau mereka terus misalnya mau buat seminar-seminar kecil atau field trip atau apa, banyak sekali kegiatannya. Cuma memang sekarang field trip mungkin agak sulit karena COVID gitu. Oke. Nah, berarti teman-teman sudah dengar sendiri kan, teman-teman tidak hanya belajar di kelas, tetapi teman-teman mendapatkan pengalaman di luar kelas, melakukan pengabdian masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, membantu dosen juga dalam bidang penelitian, dan masih banyak kegiatan dan organisasi yang teman-teman bisa semakin membentuk bakat dan minat teman-teman di program studi teknologi pangan. Oke Bu, terima kasih. Mungkin selanjutnya pertanyaan saya adalah, ada nggak Bu, tadi kan inovasi, berangkat dari kata-kata inovasi pangan, berarti sudah ada tidak Bu produk atau mungkin sesuatu yang dihasilkan oleh teknologi pangan yang mungkin bisa diterima masyarakat luas mungkin, atau bagaimana Bu? Kalau sampai inovasi produk itu biasanya masih skala kecil ya, atau misalnya rumah tangga atau istilahnya UMKM kalau sekarang ya. Jadi belum sampai bikin produksi sampai jadi, karena kami lulusan juga belum banyak karena masih tahun 2014 kemarin ya. Kita meluluskan berarti kan sekitar tahun 2018 berarti seperti itu. Cuma lulusan kami itu 90% bekerja di sektor industri pangan. Kemudian kalau soal publikasi ya bisa dilihat cukup banyak publikasi penelitian mahasiswa dan dosen. Lalu kalau soal paten memang kita punya satu dosen yang cukup senior, itu yang memang punya keahlian ya di penelitian untuk pewarna alami. Jadi pewarna-pewarna dari tumbuhan itu terutama untuk antosianin. Antosianin itu yang warna-warna merah kayak di buah naga itu seperti itu. Klorofil juga ada sih. Jadi tapi masih berproses seperti itu. Kalau untuk patennya ada juga, cuma memang belum sampai ke arah aplikasi ya. Nah seperti itu.
Berarti tapi sudah ada ya Bu ya, sudah pernah ada misalnya produk-produk yang dipasarkan ke masyarakat atau diperkenalkan, diajarkan ke masyarakat, ada Bu ya? Udah ada. Kalau yang dijual itu biasanya mahasiswa yang banyak berwirausaha. Kalau dosennya nggak gitu banyak, tapi masih skalanya kadang on-off itu tetap ada sih ya. Kadang-kadang karena dosen mengajar dari ini juga sih. Oke, nah kalau untuk prestasi dari mahasiswa atau dosen sendiri Bu, gimana? Mungkin tadi kan produk, kemudian publikasi juga. Kalau mungkin prestasi dalam bentuk yang lain ada nggak Bu? Kalau prestasi dari dosen-dosennya yang saya tahu ya, teman-teman dosen di program studi teknologi pangan itu sering diminta menjadi konsultan di industri-industri pangan. Jadi ada di industri saus tomat ya, atau kemudian ada juga di industri permen, kemudian ada industri, kadang juga diminta dari perguruan tinggi lain, misalnya untuk program pengabdian masyarakat, jadi konsultan untuk formulasi. Terus mereka juga ya berusaha, kalau dosen-dosen kan juga harus meningkatkan kemampuannya ya, misalnya mereka cari beasiswa dan sebagainya seperti itu. Kalau dari mahasiswa saya lumayan sih, kayaknya cukup berprestasi, mereka senang untuk ikut-ikut lomba, jadi biasanya sudah lumayan sudah banyak memiliki prestasi di bidang inovasi pangan. Jadi kadang-kadang ikut lomba ya jadi finalis atau jadi juara atau nulis artikel ilmiah populer seperti itu. Mereka sekarang yang saya lihat sedang berproses itu kelompok mahasiswa belum tugas akhir, tapi mereka mau seminar internasional di Bogor. Wow, keren ya. Masih mahasiswa, bukan tugas akhir loh teman-teman, tetapi sudah berkeinginan ya Bu ya, berkeinginan untuk ikut seminar internasional. Nah, teman-teman semua juga harus punya semangat yang sama, nanti sama dengan kakak-kakak tingkatnya. Nah, kemudian Bu tadi prestasi sudah, produk sudah, kemudian ada nggak Bu proyek atau rencana besar dari program studi sendiri Bu? Kalau tadi kan mungkin produknya masih UMKM ya, mungkin rencana besarnya bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia mungkin begitu Bu, atau mungkin bagaimana Bu? Oke, kalau itu memang agak berat sih ya, tapi mungkin berproses, paling nggak kita mulai dari yang kecil untuk melangkah ke yang lebih besar. Nah, kemudian kalau dari program studi teknologi pangan sendiri di UKSW, kita punya PR, karena mungkin masih baru ya, karena 5 tahun, 6, 7 tahun lah ya, gitu. Kita punya PR besar itu meningkatkan peringkat akreditasi kami, memang sedang berusaha supaya tahun depan bisa submit untuk akreditasi, supaya bisa menjadi program studi yang unggul di bidangnya. Kemudian yang lain itu kalau dari kami ya program studi, paling nggak kami penciri kami ini menjadi lebih khas, lebih sempit gitu. Jadi kalau nanti mau belajar ini carinya ya ke program studi teknologi pangan, terutama ya di bidang-bidang pangan fungsional. Oke, jadi lebih spesifik supaya semakin terkenal dengan spesifikannya seperti itu ya Bu. Karena kan teknologi pangan banyak di mana-mana, tapi harus jadi yang spesifik. Oke, nah tadi ini pertanyaan saya selanjutnya, ini tadi yang saya sempat skip di awal ya Bu ya, terkait tentang katanya Bu Karina bahwa mahasiswa itu diajarkan sejak dini untuk tadi berwirausaha, entrepreneur lah ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, selain tadi lulusan sarjana teknologi pangan, nah ada nggak Bu peluang kerja atau mungkin kesempatan kerja yang kira-kira mungkin alumni bahkan sudah punya sedikit gambaran buat teman-teman semua yang baru masuk, supaya mereka tidak ragu-ragu gitu Bu. Jadi mereka pas selama perkuliahan saya semangat, karena saya tahu bahwa peluang kerja saya setelah lulus ini sangat besar. Mungkin bisa disampaikan lagi Bu. Oke, terima kasih Ibu Ripa. Jadi kalau alumni kami yang kami lihat itu mereka bekerja di industri pangan, jadi kayak di perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama makanan lah ya. Itu biasanya mereka bekerjanya di quality assurance, jadi di penjaminan mutu, atau juga di research and development, jadi pengembangan produk. Itu yang kami lihat. Memang belum ada yang jadi wirausaha ya, karena kalau wirausaha biasanya perlu modal, tapi mereka paling enggak, kalau yang adik-adik kelas yang sekarang itu sudah punya istilahnya, kalau saya mau kerja wirausaha gitu, yang biasanya yang senang-senang ikut lomba itu mereka sudah tahu sih produknya apa gitu. Cuma kalau apakah kemarin sudah sempat salah satunya tuh ditawarkan, "Bu, kamu tuh hasilnya ini dipasarkan kemana?" Terus mereka ngomongnya sih ini kendalanya tenaganya nggak ada gitu, karena sambil kuliah masih harus produksi makanan kan lumayan lah ya gitu. Tapi kayaknya ide di kepala, kalau modal ada, dan mungkin ya itu skill banyak sih ya, kayaknya kalau wirausaha mungkin UMKM atau apa bisa.
saya lihat loh ya. Oke, berarti ada peluang sangat besar sekali ya Bu ya untuk berwirausaha saat teman-teman lulus dari sekolah teknologi pangan. Nah, mungkin Bu sedikit harapan yang bisa diberikan kepada mahasiswa, kemudian motivasi juga supaya mereka lebih semangat selama nanti menyelesaikan studi di program studi teknologi pangan. Oke, makasih pertanyaannya. Kalau harapan saya ya untuk mahasiswa baru, karena ini memang istilahnya kita masuk new normal, jadi semoga bisa menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru, karena kayaknya semua jadinya online gitu. Itu agak sulit karena kakak-kakak kelas itu juga suka mengeluh, karena kan kalau sudah dengarin tiba-tiba koneksinya rusak, 5 menit ketinggalan, ini tadi ngomong apa gitu kan ya. Tapi biasanya kita bisa, karena ada juga pokoknya yang penting proaktif, jadi bisa bertanya sama dosennya via email dan sebagainya. Jadi ya harapan saya menjalankan komunikasi yang baik dengan dosen walinya. Itu dosen, mungkin teman-teman nggak tahu, dosen wali itu pengganti orang tua selama berkuliah. Lalu dengan kakak-kakak kelas, terus tanya yang banyak dengan kakak-kakak kelas, memanfaatkan fasilitas yang udah ada di sini. Dan biasanya dosen juga kalau ada kegiatan yang bisa mengembangkan diri untuk mahasiswa, saya ingin sih mahasiswa saya aktif. Kebetulan sih cukup aktif, kalau nggak aktif juga dipaksa aktif biasanya begitu. Jadi ya saya harap bisa menyesuaikan diri, memang agak berat mungkin. Nah, berarti teman-teman, pesan dari Bukaprodi bahwa walaupun dengan keterbatasan ini, tapi justru itu menjadi tantangan teman-teman untuk dapat selalu bersemangat menjalani perkuliahan nantinya walaupun dalam situasi new normal seperti ini. Oke Bu, kita sudah sampai di penghujung acara. Pertanyaan terakhir saya, bukan pertanyaan tetapi permintaan ya Bu ya. Permintaan terakhir saya, mungkin Ibu bisa memberikan kata-kata welcome, kata-kata selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru kita, supaya mereka lebih merasa diterima gitu ya Bu. Silakan Ibu. Oke, untuk adik-adik mahasiswa saya ucapkan selamat datang, selamat berkuliah, selamat memasuki tahun ajaran baru, tetap semangat dengan segala macam tantangan yang pastinya lebih sulit, dan selamat datang di program studi teknologi pangan. Selamat berkenalan dengan teman-teman dosen, dengan saya, dengan semua staf, dan semua dosen-dosen di program studi yang lain juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karina atas waktunya sudah mau bersedia untuk hadir di studio bersama-sama saya hari ini. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan ke teman-teman. Pastinya teman-teman semakin tahu nih tentang program studi teknologi pangan. Nah, itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama dengan Ibu Kaprodi Teknologi Pangan. Semoga apa yang kami informasikan di hari ini teman-teman semakin bisa tahu, punya pengetahuan tambahan. Kita akan jumpa lagi di segmen yang selanjutnya, masih seputar tentang Fakulti D, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sampai jumpa lagi, saya Rifat Apobolon. Dadah.